Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Mara. Pagi lah ya, jam segini lah ya, jam 10 lewat lah ya. Selamat pagi teman Mara. Bertemu lagi dengan Ian Kanlah di sini di Mara Musik seperti biasa. Ini adalah Ian Kanlah seneng banget ketemu Teteh ini. Karena ini yang kedua kali. Tapi tadi padahal udah pernah, tetap ada nyasar ya. Jadi emang banyak banget penyanyi-penyanyi atau artis-artis yang nyasar malah ke studio kita yang lama di Buah Batu. Tapi alhamdulillah, mungkin karena puasa, jadi lalu lintas sepi dari Buah Batu langsung ke sini. Dari Batu Ukur nomor 5 kita sudah kedatangan Anggi Marito. Teteh pernah ya sini ya? Udah pernah. Pagi-pagi inget nggak? Iya, single pertama waktu itu. Single pertama banget, terus 2 single lagi nggak kesini. Ini single keempat kan? Yes, betul sekali. Kenapa nggak kesini tuh? Sini langsung. Kemarin lagi rame katanya, jadi nggak sempet. Bisa kalau buat Anggi Marito mah diselip-selipin bisa. Tapi untuk hari ini bisa kesini lagi. Ya. Alhamdulillah. Bener tadi nyasar ya Teh ya? Bener. Teteh tuh bukan artis yang pertama. Ada pernah, ini seingat saya ya. Ada Mas Badai pernah juga nyasar. Saya tuh selalu bilang, kalau saya selalu pesan ke MD kita, ke Kang Dery, pokoknya kalau ke sini jangan pakai Waze, karena di Waze kita sudah nggak update ininya locationnya. Lagian masa zaman sekarang orang masih pakai Waze. Berarti ini baru nyampe banget, sebuah kehormatan buat Mara FM jadi radio pertama di hari pertama ya. Betul sekali. Wah, saya mau ngucapin dulu, ini pengantin baru nih. Wah. Baru lah ya, November, Desember, Januari. Ya, lumayan baru lah ya. Baru. Masih manis. Ya. Tapi mudah-mudahan manis terus. Amin. Terus. Teh, apa yang bikin kaget setelah menjadi seorang istri apa? Setelah menjadi seorang istri paling... Apa yang bikin kaget? Ya, kebiasaan buruknya mungkin ya. Baru keluar pas menikah. Iya, baik dia maupun aku. Gitu. Oke. Soalnya kalau pacaran mah semuanya manis. Iya, pas menikah. Tapi gitu. yang namanya menikah juga kan harus saling melengkapi. Betul. Menikah tuh ini saya jadi ingat dulu, dibilangin dulu pas saya menikah. Katanya menikah itu kayak masuk ke sebuah hutan, lu berdua nggak dikasih peta. Nah, gimana tuh ya? Betul. Gimana nyari jalan keluarnya. Jadi sekali lagi belum basi lah ya kalau kita mengucapkan happy wedding. Mudah-mudahan kokoh. Amin. Amin. Lancar selalu pokoknya ya. Kok nggak ngundang, tapi Mara kok nggak diundang ya? Kebanyakan acaranya sih kemarin ya. Oh iya benar. Terlalu banyak. Aku 3 kali acara. Capek nggak? Capek banget. Capek ya. Makanya saya tuh heran sama orang yang pengen nikah lagi. Capek tahu resepsi. Iya, duitnya banyak keluar juga loh. Duit lah ya, capek duitnya, capek kitanya berdiri salah. Iya, itu bener. Terus. Udah satu aja. Sekali aja. Aduh, tapi bener ya Teh, berarti kalau single pertama 2 tahun lalu ya? 2 setengah tahun kali ya? Iya. 2022 awal lah. Iya, betul. Saya ingat soalnya pagi-pagi. Yes, betul. Pagi-pagi waktu itu lagi nge-hype sekali. Lagi pokoknya press from the open kalau kata orang Sunda, kan nggak bisa ngomong press from the open waktu itu Anggi Marito ya. Apa rasanya Teh sekarang udah punya 4 lagu? Masih sama nggak sih ketika merilis sebuah karya itu, masih sama deg-degannya atau sama excitednya, masih kayak gitu nggak? Masih dong pastinya, karena sebuah karya ini kan dibuat juga bukan asal-asalan kan, pasti melalui proses yang panjang dan banyak pihak yang terlibat, suka duka juga banyak. Jadi momen rilis itu momen yang ditunggu-tunggu dan pastinya sangat-sangat excited. Takut juga sebenarnya, kayak takutnya kenapa? Dari awal tuh aku memang selalu mikir tuh ini karya ntar bakal disukain nggak sama orangnya, orang bakal mikir apa nih tentang karya ini gitu. Aku sering kayak gitu sih. Dan itu perasaan takutnya ketika merilis kisah yang lain ini sama agak sedikit turun atau malah lebih takut justru karena orang kan pasti ngebandingin pas pertama lebih takut pasti lebih takut karena udah ada pembanding. Jadi orang tuh maksudnya udah tas gampang itu tuh kan kayak itu gimana gitu ya. Saya kalau reguleran saya sampai pernah, bisa nggak jangan request lagu ini terus, stop ya gitu. Saya kemarin di outlet ini bawain lagu ini.
Makanya kan aku sempet awalnya takut sih kayak ntar orang banding-bandingin gak ya atau Betul. gimana gitu. Tapi ya puji Tuhannya sih setelah berjalan ya beberapa bulan lah gitu. Ini rilisnya Februari ya? Februari. Baru sebulan. Oh, sebulan baru, ya? Baru sebulan. Oh iya ini baru Maret ya. Oh my Ya God. Allah, Oke, emang udah April. belum Teteh? Ini jadi kelamaan di rumah, jadi Lupa bulan. Lupa jadinya. waktu. Iya benar. Lupa bulan, lupa hari semuanya. Tapi emang ini menurut pendapat saya sebagai orang media nih Teh ya. Kayaknya memang tak segampang itu tuh melesat banget, nggak sih? Iya ya. Tapi Dia yang paling melesat ya, secara nominal streaming maksud saya. iya betul Iya kan? betul. Tapi itu membutuhkan proses yang lama juga, setengah tahun kurang lebih untuk bisa Oh, oke. pelan-pelan naik gitu ya. Jadi kurang lebih 5 bulanan menuju 6 bulan, akhirnya dia bisa pelan-pelan naik gitu. Oh. Awalnya itu nggak begitu. Kalau lagu notice yang orang. yang langsung ini lagu apa? Kalau secara mungkin kalau secara streaming yang paling naik itu tak segampang itu. Tapi kalau secara cepat naiknya yang mana? Semua laguku tuh nggak ada yang cepet naiknya. Oh, lebih dari 3 bulan semua ya? orang Pasti baru ini? lebih dari 3 bulan. Ada yang waktu Cara Mencintaimu sempat rame di TikTok juga waktu itu beberapa waktu lalu. Dan itu kan udah setahun 2 tahun malah 2 Baru tahun. rame. Terus, Tapi emang banyak banget ya di TikTok tuh lagu-lagu. Perasaan lagu ini udah dari kapan deh? Udah dari kapan gitu? Ya emang saya sebagai orang radio gitu. Perasaan udah lama lagu ini kok naiknya baru sekarang gitu iya. di TikTok. Makanya gitu. tuh kadang tuh kalau kita merilis sebuah karya kan kita nggak tahu kapan karya itu akan bisa bersinar gitu istilahnya. Jadi prinsipku ya selama aku membuat karya yang penting aku bikinnya dengan setulus hati, sepenuh hati Jiwa. gitu. Dan sebagus mungkin gitu. Iya, Karena itu iya. kan jejak digital dan kita nggak tahu tuh kapan orang bakal banyak dengerin lagu itu gitu. Betul ya, apalagi di era digital sekarang, jejak digital kita tuh kayak ini, inget nggak lagu If We Never Try Hard. Nah itu kan sebenarnya lagu zaman saya. iya. Maksudnya zaman saya SMA itu lagu, kok ini baru ngetop ya lagu ini Di-remake gitu. lagi. Di-remake lagi memang gitu. Jadi ternyata wah, jejak digital tuh ini banget lah, berpengaruh sekali. Betul. Teteh, apa nama fanbase Teteh tuh? Angginetik. Angginetik. Iya. Apa rasanya sekarang? Sebelum ke sana, Angginetik sekarang tuh well managed nggak sih? Teteh tuh termasuk artis yang memanage fansnya, kayak misalnya mungkin ada Zoom meeting per berapa ini, ayo kita ketemu di Zoom atau di channel broadcast mungkin atau di mana? Kalau fanbase aku sih mereka setiap minggu pasti ngadain rutin kayak Zoom meeting atau mereka Teteh streaming ikut? bareng. Aku biasa sebulan sekali atau misalnya lagi ada waktu aku bakal join gitu. Oh, oke. Tapi mereka tuh selalu ngupdate gitu loh. Jadi fanbase sudah gini-gini sekarang, gini-gini. Menurut kamu nanti gimana yang Gi? Jadi aku ada satu orang kepercayaan di mana Oh, yang dia- ngurusin itu? Iya, emang dari awal aku bilang udah kamu pokoknya yang megang semuanya, kamu yang ngurusin semuanya. Jadi aku kontaknya lewat dia gitu. Dan Oh, dia selalu oke. update keadaan. Jembatannya ya. Iya, betul. Termasuk kalau Bandung termasuk yang banyak nggak? Bandung aku tuh Atau ini deh, kota dengan Angginetik yang terbanyak sepenelitian, seanalisa. pastinya Medan ya kan. Iya, betul. Kandang sendiri lah ya. Medan dan di Banjarmasin. Wah, langsung nyebrang gitu ya. Langsung ke Kalimantan ya itu. Iya, itu yang paling Kalimantan. banyak. Aku waktu nyanyi di Banjarmasin bener-bener Angginetik yang datang tuh kira-kira ada kayaknya 30 orang, 30-an gitu. Oh gitu. Heeh. Wow, menurut Teteh kenapa? Kenapa ya kalau di Medan ya sudah pasti ya karena putri daerah. Nah, Iya, kalau betul. Banjarmasin tuh kenapa? Mungkin punya. Nah, aku juga nggak tahu tuh kenapa waktu itu. Makanya sempet kaget kan. Aku kira orang yang biasa sih fanbase dari regional lain tuh ya 10 orang, 12 orang gitu yang ngajakin ketemu. Ayo Nggi, abis nyanyi kita ketemu. Kemarin aku kira bakal segitu, ternyata rame banget di lobi hotel tuh pada nungguin kan. Ini serius segini? Iya, malah pakai bando semua muka aku lagi yang. Ya Yang Allah. lagi Teteh kayaknya kalau nyalek di Medan kepilih dah Teh. Ah, itu rencananya gitu 2029. 2029 ya. Dimulainya dari sekarang Teh, udah mulai muncul tuh, udah Iya. mulai misalnya memperbaiki jalan tiba-tiba. Iya. Ini kan yang untuk gitu. memajukan musisi-musisi Tapanuli Utara. Iya, gitu. Pokoknya kalau nggak aku suamiku aja yang maju. tapi kalau pikiran ke politik ada nggak sih, pernah terbersit gitu? Oh, nggak pernah sih, karena aku anaknya nggak suka politik juga kali ya. Oke. Jadi kayak nggak tertarik sebenarnya. Enggak atau belum?
Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Soalnya kalau belum tuh biasanya ada cenderung iya biasanya. Iya, kayaknya aku enggak sih. Aku akan lebih senang untuk manggung-manggung aja. Udah manggung aja lah ya. Bikin lagu ya. Iya gitu. Kalaupun main di acara partai, ambil duitnya aja. Aduh, Teh apa rasanya jadi Anggi Marito sekarang? Maksudnya merasa lengkap gak sih? Sudah menikah, 4 single, udah punya apa yang dirasain sekarang? Suka misalnya kalau malam-malam suka mikir jauh juga ya hidup gue ya udah di sini gitu. Sebenarnya kalau rasa sih masih sama aja gitu kayak dulu ya. Cuman mungkin kadang-kadang tuh terpikir, aduh kalau ngebayangin dulu tuh kayak beberapa tahun lalu baru-baru keluar single masih bener-bener fight banget gitu karena waktu awal-awal keluar dari Idol kan istilahnya tuh kaki tuh salah satu tuh belum ada yang napak gitu. Akhirnya ada satu lagu yang bisa bikin kaki aku napak satu ini. Jadi itu juga baru sekaki ya, baru itu satu baru kaki. sekaki, belum 2 kaki. Gitu. Masih jinjit berarti tuh. Iya, masih gitu. jadi kayak rasanya kadang ternyata prosesnya udah panjang juga gitu. Prosesnya panjang, terus apa yang udah dilewatin tuh ternyata udah banyak banget gitu sih paling. Wah, pernah nggak ada satu fase dalam karir musik ya yang Teteh sesali? Yang disesali nggak ada sih, karena menurut aku semua yang terjadi di hidup ini baik dalam karir ataupun dalam pertemanan, dalam percintaan, dalam pendidikan semuanya itu pasti sebuah pelajaran untuk ya aku lebih baik ke depannya gitu. Nice banget, teman Mara. Abis ini kita ulik kisah yang lain dari Anggi Marito, tapi tentu saja bukan kisah yang lain tidak cuma lagunya. Kita ulik kisah masa kecilnya kok bisa dia punya suara kayak gitu tuh gimana ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Ian Kanlah dan Anggi Marito. Anggi Marito. Waduh, ini buat Angginetik Bandung ya, barangkali sedang mendengar, silakan disapa dulu Teteh. Hai Angginetik Bandung, akhirnya aku kembali lagi ke Bandung ya. Dan jangan lupa loh, hari ini tuh ada showcase. Yes, nanti nemenin kamu ngabuburit. Iya, betul. Tuh ya, nemenin kamu ngabuburit, buka puasa sambil nonton Teh Anggi. Ya, enggak cuma Teh Anggi, ada banyak lah nanti di situ, ada tukang parkir. Iya sih. Ada tukang parkir dong pasti di situ. Ada waitersnya, ada yang tukang masaknya. Di Hava, Gudang Selatan, anak Bandung pasti tahu lah ya. Silakan di situ merapat ya, dari ngabuburit aja di situ biar bisa mengamankan tempatnya dulu. Betul. Waduh, Teh terakhir kali ke Bandung kapan sih Teh? Yang bukan manggung? Yang bukan manggung. Yang liburan gitu mungkin. Aku nggak pernah liburan ke Bandung lagi. Wah, pilihannya kan udah Jakarta base nih. Iya. Udah di Jakarta. Emang kalau liburan di Jakarta aja gitu? Kalau liburan ke Puncak. Terakhir kali aku ke mana ya? Kemana tuh? Ke Jepang terakhir kali. Wah, malah jauh ya. Ke Jepang padahal ngelewatin Bandung, ke Bandung dulu. Bulan Februari aku. Februari kemarin. Aku ke Jepang ya. Oh alah, itu yang pertama kali. Pertama kali ke Jepang gitu. Betul. Berarti udah lama banget nggak ke Bandung ya? Udah terakhir kali tuh. Teteh tuh sempat main di festival nggak sih? Festival di Bandung. Ada sempat salah satu manggung. Enggak. Berarti udah lama banget, setahun lebih kali ya? Setahun lah ada. Waduh, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini loh ya. Jarang-jarang dia, jarang-jarang nanti malam. Jadi langsung, kalau perlu jangan cuma nonton, bawain oleh-oleh gitu. Waduh. Tapi kalau bawain oleh-oleh bisa kali ke sini juga kali ya. Oh, boleh nanti dihibahkan ke sini ya. Nah, dihibahkan ke sini. Saya sih makanan aja lah buat buka puasa. Padahal masih jauh. Aduh. Teh, ngomong-ngomong bulan puasa nih. Teteh pernah nyobain puasa nggak sih? Aku nggak pernah. Belum pernah nyobain puasa. Wah, harus nyoba kayaknya. Itu ini banget Teteh. Haus. Kayaknya nggak kuat deh. Iya, saya kalau lapar masih lah. Saya lapar masih bisa setan haus Teh. Jadi Teteh kebayang nggak siaran? Iya, apalagi penyiar ya. Gitu. Jadi saya kalau melihat ini tuh kayak surga. Wow, ini ujiannya nih. Ujian. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada tantangan. Betul. Harus ada tantangannya. Betul. Ini kalau ngomong soal tantangan, kalau dari darah Sumatera gitu ya Teteh termasuk cewek yang suka tantangan nggak sih?
Yang kalau misalnya di ini sesuatu tuh teteh ulik terus. Oke, gue boleh nih sekarang nggak bisa, tapi gue ulik nih sampai bisa. Enggak sih, aku nggak suka sih tantangan. Karena aku orangnya Nyari ini aja, nyari aman. iya, karena aku orang paling lempeng dan paling bodo amat gitu. Jadi kalau udah ketemu tantangan gitu, males. Itu jelek sih sebenarnya. Jadi jangan dicontoh. Nggak jelek juga teh, ada juga orang yang kayak gitu dan itu ya tidak apa-apa kan, namanya sikap orang dalam hidup mah kan terserah dia Iya sih. kayak gimana. Tapi kayaknya buruk aja. Tapi memang di situasi tertentu emang itu bikin iya, gitu. Iya benar. Tapi di situasi tertentu ya bebas-bebas aja ya. Cuman kalau mungkin lagi nggak pas situasinya, ya itu menjadi hal yang buruk sih. Teteh, saya mau nanya berandai-andai nih. Kalau Teteh tuh nggak kenal musik, terus nggak bisa nyanyi gitu, kira-kira kita nih akan ketemu Teteh tuh lagi ngapain? Lagi jadi apa? Lagi ini kali ya, aku tuh dulu sempat pengen masuk manajemen waktu SMA. Karena belum ada pikiran untuk kayak aku fokus di musik, belum ada saat itu. Karena dulu tuh aku dari SD, SMP, SMA tuh suka nemenin papa aku. Jadi dulu papa aku tuh punya showroom. Aku sering nemenin dia ketemu kliennya. Terus abis itu SMP papa aku jual spare part mobil. Aku sering jagain tokonya gitu. Jadi aku mikirnya kayak, apa manajemen aku bikin seru kali ya? Gitu. Iya gitu. Mungkin kalau aku tidak mengenal musik, aku sekarang jadi ini kali ya, mbak toko gitu kali ya, atau aku tokonya toko spare part mobil lagi. Apa aku buka toko apa gitu, ngelanjutin spare part mobil bapak aku kan. Cari apa bang? Mau apa bang? Cari musik. Gitu kali ya. Berarti Teteh tuh ngerti tuh. Dulu ngerti, tapi sekarang aku udah lupa. Jadi dulu tuh, wah kalah saya nggak ngerti loh. Iya, jadi orang mau nyari apa gitu, kadang kalau misalnya karyawan papa aku lagi kemana, tahu aku. Jadi beberapa aku ada yang tahu, langsung kalau aku nggak tahu, aku langsung manggil, "Pa, ada yang nyari musik," gitu. Oh gitu. Wah, ini fun fact nih teman Mara. Jadi kalau mobil kamu mogok, ini ngerti nih. Kayaknya. Waduh, tapi kalau mogok nggak ngerti sih ya, kayaknya ya. Lebih ke mekanik kalau Oh gitu. Wah. Iya. Coba teman Mara bayangkan dia lagi, biasanya mbak toko tuh di belakang kan, di depan layar ini cuma Bu ini ngasihin nota ya, ini segini gitu doang. Aku tuh dulu suka gitu. Oh gitu. Dan dulu tuh kalau toko-toko spare part di Batam, aku kan di Batam ya. Di Batam itu jadi tokonya masih ada nggak Teh Punten? Masih dong. Masih sampai sekarang. Wah, jadi tuh harganya tuh dikode-kodein. Jadi misalnya dikodein. Misalnya mau beli aki gitu dia, mau beli aki, terus ada kodenya XAB++ gitu. Nanti itu mengandung harga dari barang itu. Iya benar. Jadi aku awalnya tuh diajarin papaku dulu ngapalin ini tanda ini kodenya ini. Iya, ini berapa, terus cara ngitungnya gimana gitu. Walah. Sekarang udah lupa sih, udah lama kan. Tapi kebayang ya. Tapi Teh, kalau misalnya buka manajemen, diizinkan buka usaha gitu, buka usahanya sekitaran itu juga atau justru yang lain? Karena papa kan udah itu, aku mah mau bidang yang ini. Mungkin kalau misalnya membuka usaha, mungkin jualan mobil boleh kali ya, mobil bekas gitu. Iya benar. Apalagi suami gue kan suka otomotif kan. Oh ngerti. Kalau aku kan bakat jualannya ada ininya, sisi bisnisnya. Iya, orang Medan nggak bisa jualan, bukan orang Medan gitu loh. Bukannya orang Padang ya yang gitu ya? Oh orang Medan apalagi ya kan. Tapi kurasa kalau aku yang jualan takut orangnya duluan kan. Nyari apa bang? Gitu kan. Udah pergi dulu. Mungkin kalau misal dikasih kesempatan jual mobil kali ya. Iya, karena mungkin si AA ngerti ini barang bagus nih gini-gini. Teteh yang oke berarti gini gitu. Sama tim marketingnya ya kan. Iya benar. Bisa upload di TikTok, Instagram. Bener. Gitu. Wah ini udah bener orang Medan nih, jalan otak bisnisnya. Ini ngomong-ngomong gara-gara logat tadi, saya nggak tahu Teteh ini nggak ya, tahu nggak ya? Tapi saya sering banget menemukan dan saya selalu ketawa. Padahal saya sudah tahu videonya, potongan logat Teteh yang di agak lain awal-awal. Teteh kan agak lain podcast. Oh iya. Teteh kan pernah. Pernah. Aku main filmnya juga loh. Iya, makanya saya mau menanyakan soal itu. Tapi sebelum ke sana, Teteh tahu nggak kalau potongan itu suka ada di short YouTube. Yang Teteh ini ditanya kalau bisa mobilnya Terrano yang gitu-gitu.
itu saya tuh kenapa ya saya selalu ketawa cara logatnya itu gitu. Apa sebutannya apa logatnya mentah apa? Batak mentah kali. Iya, gitu. Batak tembak langsung. BTL. Iya, itu agak lain awal-awal kan mereka masih di saya tuh saya bilang ini apa ya walaupun saya bukan orang Batak tapi maksudnya saya punya banyak teman orang Batak gitu. Iya bener logatnya kayak gini gitu. Jadi apa? Kalau tipe mak bapakku mobilnya Pajero lah ya. Pajero Fortuner lah. agak berlawanan sama orang Bandung ya logatnya. Iya bener. Kayak punten. Gitu. Kalau ini aduh. Ini Teteh tuh waktu itu ditanya tipenya tipe aku atau tipe bapak mama aku. Nah itu tuh logatnya kayak walaupun saya nggak tahu logat tapi iya bener lucu gitu logatnya. Langsung kebayang ya. Langsung kebayang kayak gitu. Nah makanya keterlibatan Teteh di Agak Lain. Saya tuh Teh nggak pernah lewat nontonnya Agak Lain. Jadi dari mereka masih syuting yang sama belum diambil sama Deddy Corbuzier, masih yang duduk yang jalan Teteh sampai sekarang lesehan sampai sekarang mereka yang di rumah kayak di rumah. Buat saya memang kalau saya melihat kuartet atau trio yang orang Jawa Barat ya udah sering saya melihat tapi memang lucu gitu walaupun nggak relate nih gini kali orang Batak kalau ngobrol. Iya benar tapi itu benar jadi kayak waktu aku masuk ke podcast Agak Lain itu ngobrolnya bener-bener kayak ngobrol sama orang Batak tuh begitu ya gitu. Iya bener nadanya di situ terus ditinggal dan orang-orang Medan tuh ya kayak gitu semua ngomongnya mau biasa kan orang-orang Medan itu kan nyampur di situ ada orang Melayu orang banyak kayak gitu semua ngomongnya. Nah Teteh sendiri melihat apa ya mau tidak mau ya kita harus menyertakan kedaerahan gitu. Betul. Karena saya nggak tahu tapi seingat saya ya teman Mara di industri ini emang jarang tuh kumpulan orang Batak yang bisa diterima semua. Betul. Semua. Kayaknya sebelum mereka tuh emang nggak ada aja ya kalau ya pelawak-pelawak Bandung, Jawa Barat, atau Jakarta atau Jawa, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, ya banyak lah Sri Mulat dan segala macam. Tapi ini saya tuh memang akhirnya mengamati, gila ya, sekarang tuh emang nggak ada batas sama sekali gitu. Itu orang Batak dengan ini, saya mah lucu aja ngelihat. Terus mereka wawancarain orang Jawanya juga. Betul. Bukan takut sih, cuma asing gitu kayak gini betul. Gitu. Ya tapi lebih takut sih ya kayak. Asing. Nah Teteh sendiri pas ditawarin keterlibatan Agak Lain itu sempat ada ini nggak sih Teh karena itu main film yang mungkin aku kan penyanyi. Nah iya, aku tuh sebenarnya awalnya ragu. Aku di chat sama Bang Bene di WhatsApp kan, Dek, kok mau main film Dek katanya. Main film apa Bang? Ini kami mau bikin film apa? Aku bilang Agak Lain, kami 4 lain main katanya. Maksudnya dia, Bang Boris, Bang Oki sama Bang Jegel kan. Mau lah Bang, coba-coba lah. Jadi dikirimin skrip tuh ke aku. Oke. Belum kamu iyain tuh. Belum. Baca dulu. Katanya bilang ini, Dek coba aku dulu kau bikin video sesuai skrip itu katanya. Oke. Oh udah dikasih peran sama dia? Udah dikasih skripnya. Nah tulisannya tuh Naomi. Gitu kan. Ya udah akhirnya mumpung aku juga boleh juga nih film gitu ya, nyoba sekali 2 kali kan nggak apa-apa. Akhirnya aku bikin, tiba-tiba udah Dek kau aja Dek jadi Naomi kata dia. Boleh lah Bang, boleh lah aku bilang. Akhirnya gas deh. Untuk film pertama terus langsung fenomenal loh itu Teteh, ngalahin Dilan malah. Oh iya betul. Dilan tuh 5 jutaan ya, ini 8 ya. 8,8 apa 8,9? Iya, itu kayaknya 10 nyampe lah itu. Wah, amin. Apa rasanya Teh? Film pertama langsung kayak gitu, apakah bebannya sama dengan tak segampang itu ketika tak segampang ini segini. Seneng sih, tapi nanti film berikutnya gimana ya gitu? Enggak sih, karena jujur itu kan di luar ekspektasiku. Jadi aku nih mikirnya ngikut ya udah nyobain main film sekali itu kayak ya buat pengalaman aja gitu, nambah-nambah pengalaman dan buat have fun aja karena syutingnya juga bener-bener kayak sehari-hari gitu loh ngomongnya kan juga modelnya kayak gitu gitu kan, jadi dan mainnya sama komika semua, jadi kayak nggak ada beban waktu syutingnya juga nggak ada beban harus gimana karena bener-bener nyantai banget semua prosesnya gitu. Kalau scene Teteh berapa hari total Teteh sendiri syuting berapa lama? Bentar banget karena scene aku kan nggak begitu banyak ya, cuma 3 hari itu waktu itu. Oke. Untuk scene 3 hari film pertama susah nggak sih Teh? Maksudnya ada nggak pelajaran baru? Oh ternyata acting tuh segini ya gitu.
Sebenarnya Karena kan pasti beda ya dengan acting Beda. video klip kan. beda. Kalau acting video klip kan nggak ada dialog, Iya, terus paling cuma ekspresi. Nah ini kan mesti ngapalin dialognya persis gitu kan. Kadang terus abis itu mereka take ada beberapa angle yang dimana kita harus nginget setiap gerakan tubuh kita Oh, tuh iya, apa aja benar. gitu. Mungkin itu aja sih yang susah. Yang lainnya mah aduh santai banget, enak sih, seru. Dan aku kan setelah keluar film agak lain tuh nggak pernah ngepost di Instagramku. Karena Karena aku pikir kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Tapi orang notice. Teman-teman mamaku tuh semuanya, kok anakmu ada sih agak lain katanya gitu. Kok tiba-tiba ada lagi, orang kayak nggak tahu gitu. Aku kan biasa ngepostnya di story doang kan. Tapi di post feeds aku nggak pernah ngepost itu. Ternyata teman-teman mamaku pada sama teman-teman Notice. mertuaku. Mantumu ya. Teteh, di antara 4 orang agak lain itu semuanya oke banget. Tapi kalau disuruh milih 2 favorit siapa aja Teteh? 2 favorit. In general, misalnya saya suka humornya si ini, saya suka ini. Siapa? Humornya tuh paling gila banget tuh ya Bang Jegel ya. Ya. Bang Jegel yang humornya paling gila. Dan dulu tuh aku kalau sebelum masuk kuliah aku suka nge-live di Instagram kan. Nah Bang Oki tuh suka masuk. Jadi dia sering ngeledekin. Apa Dek, kok nggak usah kuliah lah Dek. Kok cabut aja kok Dek katanya. Kok kan bandal Dek katanya. Dia pasti setiap hari kalau aku sebelum kuliah aku selalu nge-live dan dia selalu join, selalu diledekin gitu. Jadi 2 orang itu ya? Ya 2 orang itu Oki sih. sama. Tapi emang Oki akhirnya dapat highlight ya. Katanya dia yang utama kan dia kan. ngeri itu Reza Rahadian. You better watch out. Ini calon-calon penerima Piala Citra. Iya benar. Aduh, tapi udah mulai ini belum sih Teteh datang tawaran film yang lain? Ada nggak? Belum tahu aku. Kalau misalnya ada nih, diterima nggak? Tergantung ya film apa ya. Mungkin kalau film-film rada-rada Batak-Batak gitu lagi kayaknya aku Iya, tapi kalau misalnya ditawarinnya film horor gitu mau nggak? Aduh enggak ya, takut ketempelan aku. Iya banyak banget ceritanya ya yang gitu-gitu ya. Kalau film drama gitu? Drama romantis gitu. Ntar dulu kali ya, mungkin kayak ya yang aliran Medan dulu lah ya. Yang gitu-gitu. Main aman dulu lah ya. Iya yang jadi dirinya sendiri aja. Jadi kalau mau nawarin boleh sepaket sama saya. Belajar dulu tapi logat Medan ya. Iya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Tak segampang itu ya. Tapi ternyata kalau ngelihat orangnya nggak suka tantangan, kayaknya gampang-gampang aja hidupnya ya. Ya itu berkah lah ya. Iya benar, lagunya boleh tak segampang itu, tapi ternyata hidupnya lurus-lurus aja gitu. Iya puji Tuhan ya. Aduh, Teh, dalam karir nyanyi, berarti kalau dihitung dari rilis single pertama, ada kali udah 5 tahun kali ya umur karirnya? Belum. Oh belum? Kan aku baru memulai itu 2021. Oh iya, 4 tahunan lah gitu. Udah pernah ada ngerasa ini nggak sih Teh, saya tuh terpancing karena tadi Teteh ngomong saya lempeng-lempeng aja nggak nyari tantangan gitu. Terus yang ada di pikiran saya adalah sosok Agnes Monica. Saya tidak kenal tentu saja dengan beliau, tapi saya tuh ngelihat dia kan kayaknya oke, gue harus gini. Tahun ini gue harus gini. Kalau seorang Anggi Marito nan lempeng ini kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya planning gitu pasti ada ya. Terkait karir nih, misalnya aku pokoknya di umur karir 5 tahun aku pengen show tunggal gitu atau gimana? Kalau misalnya planning itu pasti ada, meskipun aku orangnya rada bodo amat dan lempeng ini ya. Tetap aku maksudnya dalam bulan depan gitu, atau misalnya dalam 1 tahun ini aku ngapain aja, dalam 5 tahun ke depan aku ngapain aja, pasti aku pikirin gitu. Tapi mungkin dari yang hampir 4 tahun aku jalan ini mungkin ada yang terrealisasi dan ada yang belum gitu. Wih, saya suka tuh memilih katanya tuh belum, bukan tidak. Berarti dia tidak menyerah nih teman Mara ya. Nah, terkait kalau yang misalnya planningnya nih apapun itu ya, misalnya ternyata belum tercapai, seorang Anggi Marito tuh sedih nggak sih, sosok yang atau yang udahlah nanti ntar juga ada waktunya gitu, menyikapi kegagalan atau mungkin menyikapi gitu?
dalam menyikapi kegagalan aku tuh dari dulu, emang dari sebelum aku masuk idol juga aku selalu ditanamkan kalau Tuhan udah bawa aku sejauh ini, aku nggak akan mungkin gagal gitu. Aku nggak akan mungkin gagal karena Tuhan udah bawa aku sejauh ini dan Tuhan udah percayakan talenta aku ini. Meskipun aku gagal pasti Tuhan langsung angkat aku lagi gitu. Jadi aku setiap kali gagal aku nggak pernah sedih, nggak pernah berlarut, nggak pernah langsung menyerah. Biasa kan orang kan kadang ada yang gagal terus kayak langsung demotivated gitu hidupnya kan. Jadi kayak lemes apa. Aku nggak pernah kayak gitu. Wah ini dari dulu. Bener nih cewek Batak udah tulen udah. Iya, tulen asli udah asli. Nah ini kalau yang kisah yang lain ini perjodohan sama lagunya gimana Teh? Mau saya apakah ketika mau merilis kisah yang lain ini Teteh sudah merekam beberapa lagu terus akhirnya milih yang kisah yang lain aja deh yang dirilis duluan atau dari awal emang udah mengerjakan kisah yang lain ini? Dari awal memang udah dikasih lagu kisah yang lain ini dan kebetulan aku memang juga suka sama notasinya dengan meaning lagunya gitu. Karena ini rilis kan 1 tahun setelah rilisnya single aku yang terakhir. Jadi fans aku juga udah nunggu lama banget pasti. Iya, setahun tuh kelamaan tuh Teh. Iya, karena di labelnya ngantri juga ya. Kalau aku punya label sendiri aku juga mau setiap bulan rilis. Kayaknya usahanya selain usaha mobil, usaha label. Boleh kali ya. Ya kan mungkin artis-artis yang mau masuk ke label. Artis-artis itu apa? Ya? Tapanuli Utara. Kita bikin album Batak. Ya jadi kan memang setiap label tuh pasti punya timeline-nya kan. Setiap artis tuh ada planningnya gitu. Jadi kadang tuh fans aku nanya kan kapan nih? Aku bilang sabar. Dan akhirnya aku dikirim lah. Jadi waktu itu tuh ada beberapa demo yang dikirim sebenarnya. Cuman belum ada yang ngeklik gitu di aku. Dan ada sempat satu yang ngeklik tapi jalan Tuhan kayaknya emang bukan itu aja yang belum jodoh gitu. Akhirnya waktu kisah yang lain ini aku ngeklik, di label aku juga suka. Jadi kita langsung produksi dan langsung rilis gitu. Oh, ngekliknya tuh bisa dijelasin nggak Teh? Detailnya tuh apa sih yang bikin seorang Anggi Marito memilih lagu yang klik tuh yang gimana? Aku tuh apakah harus lagu galau? Enggak juga, karena kemarin sempat beberapa demo tuh ada yang lagu upbeat juga gitu. Cuman aku sih ngerasa karena orang masih hype tak segampang itu, kayaknya aku juga harus jangan terlalu loncat ya. Iya, jangan terlalu loncat. Maksudnya udah tahu nih orang-orang lagi suka balad, lagi suka galau. Jadi aku akan merilis yang hal serupa dengan cerita yang berbeda gitu. Oke. Tapi nah ini juga nih yang mau saya tanyain, karena tak segampang itu, segitu deepnya di hati banyak orang, terus ini juga kisah yang lain gitu. Ada nggak sih Teh ketakutan, Anggi Marito tuh kayak Glenn Fredly tuh. Glenn Fredly kan dikenalnya, padahal dia ada lagu yang uplifting gitu, tapi dikenalnya aduh akhir cinta cerita berujung. Ada ketakutan, bukan ketakutan sih, ada kayak nanti aku dikenal kayak Adele. Orang kan kenal Adele kan kayaknya nih orang udah 5 album patah hati mulu dah. Si Adele walaupun ya, saya patah hatinya Adele nggak ada yang gagal lah gitu. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, selama itu positif gitu ya. Maksudnya orang jadi mengenal aku menjadi ini Anggi si penyanyi lagu galau nih gitu. Itu menjadi sebuah trademark juga, jadi kayak identitas aku gitu. Orang jadi ngeliatnya Anggi Marito, yang nyanyi ini ya, yang lagunya begini ya, yang lagunya galau semua gitu. Jadi kayak selama itu positif, aku nggak pernah menganggap itu kayak risih atau gimana sih, enggak. Tapi ada nggak sih bocoran misalnya nanti next lagu yang bakal rilis, atau kita harus nunggu setahun lagi juga? Enggak ya. Habis Lebaran kali lagu baru lagi. Waduh, aku juga berharap seperti itu. Ngebut banget. Ya. Nah, lagu barunya ada nggak sih nanti di antara daftar lagu barunya yang mau keluar tuh ada nih update gitu? Sampai saat ini sih belum ada. Kemarin tuh lagu yang selanjutnya akan rilis mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jadi kemarin aku sempat bocorin lagunya juga di weddingku. Wah, itu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Kalau ada yang ngerekam gimana?
Udah ada beberapa sih yang ngerekam. Oh gitu? Iya, dan Oke. itu spesialnya aku collab sama Mas Andi, Andi Rianto. oke. Jadi lagu itu sebenarnya kemarin aku bawain spesial buat suamiku. Oh gitu. Jadi Walah. tetap balet tapi romance gitu. Oh, ini apa happy song tapi Iya, bukan yang jedak-jeduk lah gitu, Iya. yang gitu-gitu. Oh, ternyata ini karena lagunya galau semua. Ini juga adalah hal yang saya tanyain di dua artis yang kemarin saya wawancarain. Kita pengen ganti playlist nih Teh ceritanya. Kalau kita pengen ganti playlist apa Spotify nih ya, kita minta dong 3 rekomendasi lagu yang jadi recent playlistnya Anggi Marito di luar lagunya Anggi Marito. Di luar Kita pengen Anggi tahu Marito. Anggi Marito sedang dengerin lagu apa. Mau nyontek mah nggak? Boleh, Aku nyontek silakan. dulu ya. Boleh. 3 Karena- lagu aja. Yang paling sering aku puterin. Kalau lagu Anggi Marito tentu saja sudah ada di DSP tentu saja dan di playlist kita. Jadi kalau mau request ke WhatsApp kita 0811-244-1067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Sekarang silakan dicatat nih teman Marah, diingetin kali-kali mau ganti playlist. Oh ya, nggak harus selalu lagu baru loh. Misalnya lagu lama yang bener, oh iya ya, Aku nih lagu lama bahkan. lagu lama. Coba 3 deh. Yang pertama Boyz II Men. Yang mana? On Bended Knee. Itu juaranya itu. Iya, On Bended Knee. Ini Terus, kayaknya masih vibe pengantin baru ya. terus yang kedua aku suka banget yang After the Love Has Gone. After Love Has Itu kan Gone. udah lama banget ya lagunya. Wah, ini lagu lawas nih. Karena di reguler tuh Naik sering lagi banget yang dibawain. gitu-gitu, iya bener. Dan enak banget aku dengerin sampai di rumah aku dengerin lagi lagunya. Itu Dan- kayaknya zaman mamah dah. Iya, udah Iya, lama banget. Dan yang terakhir apa namanya? Lagunya Sivia, Are You My Valentine. Nah, itu dia. Jadi ada On Bended Knee, Boyz II Men. Boyz II Ya, After the Love Has Gone itu banyak versinya ya, After the Love Has Gone tuh. Terus ada siapa lagunya? Sivia. Sivia Azizah. Yes. Ya, apa judulnya? Are You My Valentine. Are You My Valentine. Jadi silakan diobrak-abrik tuh playlistnya biar makin semangat kamu puasanya, biar nggak ke distract sama macem-macem, ganti playlist biar nggak bosan ya. Betul. Teteh hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih Mau liate godang. Wih, mantap. Iya, mau lihat Benar-benar benar. Saya nanya loh sama ibu saya itu. Nah, satu-satunya bahasa Batak yang ditahu ibu saya adalah itu, mau lihat karena saya nanya, Bu, mau ini interview Anggi Marito. Terus kan saya ada hubungannya, saya selalu ketawa ngelihat yang potongan itu teteh tuh, yang itu kan. Wah, ini kalau makasih apa ya? Mau lihat godang. Betul, Nah, betul. itu. Cuma logatnya doang ya. Mau kalau logatnya gimana? Mau lihat godang. Mau lihat godang. Itulah. Biasa kalau orang biasa mau gampangnya mau lihat dah gitu. Mau lihat ya, Dang? Gitu. Teteh terima kasih ya. Terima kasih. Sehat-sehat, Amin. terus senantiasa bahagia hidupnya. Amin, amin. Sehat-sehat, nggak cuma teteh, suami, sekeluarga, pokoknya semua, termasuk Engginetik sedunia. Waduh. Wah. Kalau Engginetik ada yang dari luar nggak sih teh? Dari Malaysia kemarin. Dari Malaysia. Ada rame juga di Malaysia. Upin Ipin, apa Kak Ros, apa Jarjit? Pinipin. Upin Ipin ya, aduh ayam goreng ya. Pokoknya untuk semua Engginetik, semua yang ada di sekitarnya Anggi Marito dan Anggi Marito herself juga sehat-sehat pokoknya, yang bahagia. Sekarang kita galau-galauan dulu nggak apa-apa ya, walaupun ini agak memancing lapar memang ya, kalau mendengarkan lagu-lagu yang gini tuh lapar makin kerasa teh sebenarnya. Berasa ya. Aus sih sebenarnya kerasa ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tantang diri kita sendiri ya. Ian Kanlah pamit. This is Anggi Marito, kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mau lihat godang.